subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. أيها الحاضرون حضور الكرام, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sudah sampai pada tanggal 1 Rajab. Ini tandanya bahwa sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Amin. Amin Allahumma amin. Ini tandanya bahwa sebentar lagi kita akan mendapatkan bulan yang di dalam bulan itu tidak ada yang lebih indah untuk hidup, karena di bulan-bulan itu seluruh amalan akan dilipat gandakan pahalanya, dan ada satu malam yang apabila kita manfaatkan sepenuhnya satu malam itu, sungguh itu keberkahan yang tidak dimiliki oleh umat-umat selain umat Rasulullah SAW. Apa namanya malam itu? Malam Lailatul Qadar. Semoga di awal Rajab ini kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa balaghna Ramadan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Salawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena dengan kita membaca sholawat, semoga keselamatan, kelancaran, kemudahan urusan kita semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting kita akan mendapatkan balasan dari Allah dan syafaat dari Rasulullah kelak di yaumil ma'ad. Allahumma. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai pada kajian ayat-ayat pendek dari surat Al-Qur'an yang kami mulai dari Al-Fatihah sekitar 5 atau 6 pertemuan yang lalu. Dan insyaallah pada siang hari ini kita akan kaji, kita akan mendalami, dan kita akan mengetahui apa manfaat, apa faidah, dan apa dibalik turunnya surat An-Nasr. Surat An-Nasr yang sering kita baca kalau sedang kita sholat atau di luar sholat, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca bareng-bareng ya Pak, biar dapat barokahnya. Karena apa? Karena waqad taqaddama annaha ta'dilun min rubu'il Qur'an kama idza sulsilat huwa ta'dilun min rubu'il Qur'an. Kalau kita belajar Al-Ikhlas itu nilainya atau ganjarannya sama seperti Al-Qur'an. Surat An-Nasr ini oleh para ulama tafsir, juga dari riwayat Rasulullah SAW, kalau kita membaca satu surat An-Nasr ini nilainya sama dengan rubu'ul Qur'an. Berapa?
seperempat Al-Quran. Jadi kalau kita ingin khatam Quran, bacaan nas 4 kali, insya Allah pahalanya seperti pahala khatam Quran. Jadi kita makin tahu ternyata ada surat-surat pendek yang sengaja diturunkan Allah yang tidak mungkin dibaca oleh orang-orang ajam. Dengan panjang itu Al-Quran, sehingga Allah memberikan keutamaan dari surat-surat pendek itu. Al-Ikhlas seperti Al-Quran, kemudian Al-Mu'awwidzatain Rubul Quran. Ini sekarang kita juga An-Nasr itu juga Rubul Quran. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin hataman Quran, bacalah surat An-Nasr ini paling tidak 4 kali bisa. Itu nilai pahalanya insya Allah sama dengan Bapak hataman Quran tiap hari. Senang nggak Pak? Senang nggak Bu? Nah, kalau kita yakini insya Allah kita akan mendapat pahalanya nanti di akhirat kelak. Kalau sekarang tidak terasa Pak, tapi nanti Bapak kalau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita semua sudah harus bertanggung jawab amalan-amalan kita akan mendapatkan balasan dari Allah berupa amalan-amalan yang baik yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, surat An-Nasr ini yang akan sebentar kita baca merupakan surat istimewa karena ketika surat ini turun, para sahabat pada menangis. Kenapa sahabat? Para pendekatnya Rasulullah, para pembantu dekatnya Rasulullah dan para sahabat-sahabat lain menangis saat surat ini turun. Nanti saya akan bercerita, tapi sebelum itu marilah kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Kita sudah membaca seperempat Al-Quran. Jadi sisanya nanti Bapak lengkapi setelah ini atau nanti setelah maghrib biar kita dapat khatam Quran di tanggal 1 Rajab. Bagi yang berpuasa, barakallahu fikum wa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Dan bagi yang tidak, marilah kita manfaatkan untuk berzikir kepada Allah, menyiapkan diri dengan baik agar kita benar-benar mempersiapkan diri untuk menempuh perjalanan besar dan perjalanan panjang mulai dari Sya'ban dan Ramadan insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa surat An-Nasr ini adalah surat yang turun terakhir kali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat yang turun terakhir kali, meskipun penempatannya tidak di surat yang terakhir, tapi mayoritas ulama tafsir itu mengatakan bahwa surat ini turun terakhir kali. Jadi setelah surat ini turun, tidak ada lagi surat lain yang turun. Memang ada surat yang ada saat turun di haji wadahnya Rasulullah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Itu ayat terakhir yang turun. Tapi kalau surat terakhir yang turun dalam satu rangkaian yang sempurna alias yang lengkap, itu surat An-Nasr. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau yang dari desa seperti saya, kalau banyak orang mendapatkan masalah atau orang sedang menghadapi problem, itu biasanya mereka memperbanyak membaca surat An-Nasr. Karena apa? Karena mereka berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala segera datang memberikan solusi atas problematika dan persoalan hidup. Bahkan banyak juga tokoh-tokoh mulai dari dulu, kalau orang ingin jadi raja, orang ingin jadi presiden, orang ingin jadi ketua partai atau apapun, itu biasanya militannya adalah membaca sebanyak-banyaknya surat Idza Jaa Nasrullah.
Karena apa? Karena dalam surat Idza Jaa Nasrullah ini selain kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mengandung janji adanya kemenangan bagi orang-orang yang minta tolong kepada Allah. Apa bunyinya? Seperti yang tadi kita baca, Idza Jaa Nasrullahi wal Fathu. Idza Jaa taala wis apa nasrullahi pertolongan dari Allah wal fathu dan kemenangannya. Jadi ketika pertolongan Allah dan lalu dari pertolongan itu berbuah kemenangan telah datang, apa yang harus kita lakukan? Dijelaskan tadi oleh Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Konteks dari firman Allah ini adalah informasi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, ketika pertolongan Allah sudah datang dan kemenangan sudah kau rempuh, ya kira begitu bahasanya. Lalu Allah jelaskan setelah itu, waraitan nas, setelah itu para manusia itu. Di sini tidak disebutkan waraitan mu'minun, tidak, tapi waraitan nas, para manusia itu terlihat. Apa terlihatnya? Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong. Kalau berbondong-bondong itu berarti tidak hanya satu. Ada satu kelompok datang, masuk. Satu kelompok lagi datang, masuk. Karena apa? Konteksnya ayat ini adalah saat itu para kabilah-kabilah di Jazirah Arab, baik yang ada di wilayah Arab dan Najd maupun yang ada di wilayah Syam, Suriah maupun Yaman, itu memang berbondong-bondong untuk berbaiat Islam ketika ayat ini datang. Khususnya setelah Fathu Makkah, setelah pembukaan kota Mekah atau setelah kemenangan Islam menundukkan kota Mekah dengan damai yang dipimpin oleh Rasulullah. Jadi ayat ini turun ketika Rasulullah masih di Madinah. Jadi mayoritas ulama menyebut kalau sebelum-sebelumnya kita bercerita tentang surah Makkiyah, ini termasuk surah Madaniyah, yaitu ayat yang turun sebelum Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Tapi ada riwayat lain, tapi ini kadar riwayatnya lebih rendah. Karena yang masyhur, yang banyak dipegang oleh ulama, ayat ini adalah ayat yang terakhir turun. Ayat ini, surat ini adalah surat terakhir turun, yang turunnya itu menurut mayoritas ulama 2 tahun sebelum meninggalnya Rasulullah SAW, alias pada tahun 8 Hijrah, ketika Rasulullah sedang mempersiapkan untuk mengambil alih kota Mekah dalam Fathu Makkah itu. Nah, Rasulullah sudah dikabarkan oleh baginda, Rasulullah sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kemenangan atas dakwah dan amanah yang dibebankan oleh Allah kepada Rasulullah akan segera berakhir, yang berupa kemenangan dan masuknya orang-orang ke dalam agama Allah, yaitu agama Islam. Ini kelebihan Rasulullah dibanding kita. Kalau kita sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun mendatang, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi Rasulullah setahun, 5 tahun, bahkan jutaan tahun yang akan datang sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ketika Rasulullah sedang Mi'raj, sedang Isra dan Mi'raj, Rasulullah melihat apa yang akan terjadi pada umatnya. Dan itu adalah keistimewaan yang khusus diberikan oleh Allah kepada utusan dan Rasulnya. Nah, ini termasuk surat ikhbar, surat pengkabaran bahwa Rasulullah akan menghadapi satu situasi yang itu sekaligus menjadi tanda bahwa tugas kenabian dan kerasulan Rasulullah akan segera berakhir. Itulah kenapa para sahabat yang saat mendengar surat ini menangis, karena memang mereka tahu bahwa tidak lama lagi Rasulullah akan meninggalkan mereka. Siapa yang pertama menangis? Pertama adalah Abbas, Abdur Rasul, yaitu Sayyidina Abbas
yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Umar, yang keempat Ali, Utsman, termasuk para sahabat-sahabat yang menangis ketika ayat ini turun. Mungkin kita tidak bisa membayangkan, andai dari sekitar kita ada orang yang betul-betul kita cintai, bahkan cinta kita melebihi cinta kepada istri sekali atau harta benda, lalu ada kepastian bahwa orang yang akan kita cintai itu akan segera pergi. Apa yang kita rasakan? Kurang lebih begitu situasi saat ini. Jadi mulai dari turunnya ayat ini, orang yang awalnya itu masih ragu, masih tanggung Islamnya semakin kuat sebagaimana janji Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Karena sekaligus mereka mendapat kabar, ayo segera masuk Islam, karena sebentar lagi Rasulullah akan segera kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya membaca sejarahnya itu juga nangis Bapak Ibu sekalian. Semoga kita mendapatkan berkah pada siang hari ini, bisa bersama-sama masih diberi kesempatan untuk mengkaji surat yang indah dan surat yang memilukan ini. Karena selain surat ini begitu dahsyat di sini aja mengandung manfaat yang begitu besar, kita juga menjadi tahu bahwa surat ini adalah surat perpisahan dari Allah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak surat ini turun, sebagaimana janji Allah, Islam tidak ada lagi yang menolak di Jazirah Arab. Islam sudah mulai kukuh dan kuat, baik itu di Haramain, di tanah haram di Makkah, di Madinah, maupun di Najd, maupun di wilayah Syam. Wilayah Syam sekarang termasuk Syria, Palestina, Jordania, terus ke timur maupun di wilayah Persia, ada Irak dan Iran, dan ke barat ada Mesir, ada Yaman, hingga ke Maghrib. Mereka berbondong-bondong berbaikat kepada para ulama maupun sahabat. Amantu billahi wa bi rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbondong-bondong, dan saat itu yang bisa dinikmati oleh Rasulullah hanya menangis. Rasulullah senang karena tugas Nabi hanya akan segera berakhir. Tapi Rasulullah juga sedih karena beliau akan meninggalkan umat yang telah dibangunnya dari nol, dari satu bahkan jadi semua wilayah Jazirah Arab jadi wilayah kaum muslimin hingga sekarang. Lalu apa perintah Allah setelah mendapatkan kemenangan yang begitu besar? Allah perintah dalam konteks tertentu di sini adalah bentuknya amar, yang artinya adalah wajib. Apa perintah Allah kepada Rasulullah yang wajib itu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Oleh karena itu Muhammad, kalian bertasbihlah kepada Allah dengan memuji kepada kebesaran Allah, wastaghfir, dan mintalah ampun kepada Allah, karena tidak ada yang sempurna dari kemenangan yang aku berikan kepada engkau, karena kesempurnaan itu hanya milikku, kata Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, karena apa? Innahu kana tawwab, karena sesungguhnya Allah lah Maha penerima taubat. Ini nanti tafsirnya akan panjang, maknanya dan penjelasannya akan panjang. Tetapi dari sini kita bisa paham ada perintah langsung pada baginda Rasulullah setelah mendapat kabar kemenangan, yaitu berupa memperbanyaklah tasbih kepada Allah. Tasbih itu apa? Tanzihullah, mensucikan Allah. Tasbih itu adalah memastikan bahwa tidak ada yang besar, tidak ada pantas yang disucikan, dan tidak ada yang pantas disembah dan diagungkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini kaitannya dengan ayat yang di depan, idza jaa nasrullah apa? Fasabbih, ini kaitannya adalah bahwa kemenangan-kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang pantas kalian lalaikan. Tidak ada yang pantas kalian balas sekalipun kecuali dengan cara fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah kalian kepada Tuhan. Jadi setiap kemenangan kalau kita tarik dalam konteks kehidupan kita sekarang, kalau Rasulullah SAW itu jelas, tapi bagaimana dengan kita? Konteksnya adalah setiap kemenangan yang kita peroleh, segeralah lalu kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, dari sakit disembuhkan itu artinya Bapak menang apa kalah? Menang apa kalah, Pak? Menang. Bapak Ibu dari ujian yang selesai dan lulus, menang apa kalah? Bapak Ibu tes, sekarang mungkin ada yang namanya bidding untuk jabatan alias lelang. Bapak Ibu ikut, sebelum ikut berdoa kepada Allah, lalu Allah kabulkan doa Bapak naik dari eselon 2 ke eselon 1, eselon 3 ke eselon 2, itu menang apa kalah? Itu menang, Pak. Itu adalah kemenangan-kemenangan kecil yang dalam konteks ayat ini punya relevansi. Itulah kemenangan-kemenangan kita yang harus kita hargai dengan cara bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bentuk syukur kita adalah tasbih. Kenapa? Sujud yang merupakan posisi yang paling dicintai oleh Allah yang dibaca adalah tasbih. Karena itu adalah afdhalul kalam wa afdhalul dzikr ba'da dzikri la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Zikir yang paling agung, zikir yang paling mulia setelah la ilaha illallah adalah zikir tasbih. Sehingga ada ayat, ada surat, ada hadis Rasulullah yang panjang lebar menjelaskan. Seperti misalnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang itu ringan diucapkan di lisan kita, tetapi dua kalimat itu punya timbangan yang sangat berat saat kita harus dihisab. Jadi pahalanya begitu besar, tidak diterangkan berapa sebesar apa pahala itu. Tapi taqilatani fil mizan kata Rasulullah, berat dalam timbangan. Dan juga termasuk habibatani ila rahman. Dua kalimat itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kalimat la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Karena kalimat tauhid, kalimat yang peneguhan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalimat lain yang senangnya adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang kalau Bapak itu tahlil suka tahlil itu dibaca. Jadi kalau ada orang yang bid'ah-bid'ahkan tahlil, apa yang salah? Kita mengamalkan dari sabda Rasulullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak lagi diam, lagi bekerja, lagi berjalan, capek baca sholawat misalnya, ingin variasi, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Capek baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, baca alhamdulillah sebagai bentuk syukur, manifestasi nyata syukur di lisan kita kepada Allah. Indah. Kalau kita ngerti itu, ringan menjadi Islam dan damai menjadi Islam, karena kita senantiasa dituntut oleh Allah melalui Rasulullah untuk bagaimana kita itu bisa memanfaatkan setiap waktu dan nikmat longgar kita yang diberikan oleh Allah, sehingga tidak ada yang hilang, Pak. Coba kalau waktu itu kita bikin untuk yang lain yang bermaksiat, yang ada dosa. Tapi kalau kita bikin subhanallah bihamdihi, kalau ada temannya lain ngomong, kita ngobrol tapi di hati subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lain alhamdulillah alhamdulillah, lain Allahu akbar Allahu akbar. Sama kayak kita baca saat habis sholat. Insya Allah hidup kita itu tidak akan pernah terbentur dengan masalah seberat apapun, Pak. Karena
karena Allah itu akan bersama kita, karena Allah selalu hadir bersama kita, karena kita selalu menghadirkan diri untuk bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah konteks fasabbih bihamdi rabbika. Lalu selain kita diperintahkan untuk tasbih, Allah juga perintah wastaghfir. Apa itu artinya? Kita diperintahkan untuk selalu beristighfar kepada Allah, selalu meminta ampun kepada Allah. Kenapa? Dalam konteks ayat ini adalah warning kepada Rasulullah dan para sahabat bahwa kemenangan yang aku berikan kepada engkau wahai Muhammad itu mungkin ada kesalahan-kesalahan dari engkau atau dari sahabat kalian. Misalnya dalam konteks berperang, dalam konteks apapun, hingga pada kesalahan terkecil berupa kebahagiaan yang berlebihan alias lalai berzikir kepada Allah. Jadi ketika kita menang itu kan kita rata-rata berpesta moral, betul nggak? Coba lihat Liga Champions, kalau udah menang itu masya Allah. Tapi dalam Islam, dalam menghadapi kemenangan kita disuruh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Karena di balik proses tanda kemenangan, misalnya Pak Jokowi jadi presiden, dalam konteks kemenangan itu pasti Pak Jokowi dan pendukungnya senang, betul nggak Pak? Pesta, tidak apa-apa. Tapi dalam konteks kita, agama kita Islam, pesta yang terbaik adalah fasabbih. Kita bertasbih kepada Allah bahwa kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada Jokowi adalah kemenangan Allah kepada Jokowi untuk memimpin rakyat ini. Kalau Allah tidak menghendaki dia jadi presiden, siapa jadi presiden? Pasti Tuhan Jokowi, betul nggak Pak? Sekuat apa rekayasa kita kepada politik atau apapun, tidak akan pernah berpengaruh kalau Allah tidak menghendaki. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, kata Allah. Mereka makar, mereka merekayasa, mereka berspekulasi dengan berbagai cara. Tapi Allah juga berencana, merekayasa. Siapa yang terbaik di antara para merekayasa ini? Ahli politik apa sekarang tidak ada. Wallahu khairul makirin, Allah yang terbaik-baik, yang sebaik-baiknya merekayasa. Jadi apa yang menjadi hak yang sekarang kita duduki itu adalah takdir dan rencana Allah terbaik untuk kita, Bapak Ibu sekalian. Karena itu jangan pernah menyesal. Apapun yang sudah kita raih dan sudah kita gapai, marilah kita sambut dengan fasabbih. Lalu mungkin dalam konteks kemenangan itu kita berbuat salah. Misalnya dalam konteks Pak Jokowi ini paling gampang contohnya. Mesti ada yang memfitnah. Kalau seandainya yang kemarin menang Prabowo, itu pasti karena Jokowi difitnah Kristen, difitnah apa, difitnah ini. Itu kan menyakitkan, Pak. Salah kan? Oleh karena itu, dalam proses tanda kemenangan pasti ada langkah-langkah yang dilakukan salah. Apalagi caranya untuk mencapai tahap demi tahap dengan kesalahan. Oleh karena itu, ketika kemenangan sudah kita raih, selain kita bertasbih kepada Allah, bertasbih kepada Allah, kita diwajibkan beristighfar kepada Allah. Kalau dalam proses itu kita menzalimi yang lain. Itu makna dari surat ini. Dalam kata kelihatannya pendek dan selalu kita baca ketika sholat, tapi mungkin bacaan kita sekedar talafut bil lisan, mengucapkan dalam lisan. Nah mungkin mulai hari ini, mulai besok saat kita baca, kita betul-betul merenung, konsentrasi, hadir. Ketika kita idza jaa nasrullahi wal fathu, ketika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan yang diberikan Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sungguh manusia akhirnya berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika subhanallah. Bertasbihlah dengan memuji kepada Allah. Astagfirullah innahu kana tawwaban. Terakhir setelah Allah tegaskan ini, innahu kana tawwaban. Meskipun kita semuanya baru sekalian terus produksi dosa setiap hari, tapi Allah Maha Pemaaf. Sesungguhnya innahu kana tawwaban. Tabayatu dari kata tabayatu artinya kembali, Bapak Ibu sekalian. Tawwaba itu kemudian menjadi sifat hanya satu-satunya milik Allah, karena Allah Maha
menerima taubat. Artinya dalam konteks lafziah Allah itu akan selalu kembali kepada kita untuk melihat kepada kita siapa di antara kita yang mau beristighfar dan mau mengakui kesalahannya. Ini konteksnya. Jadi kalau kita sering kata, ayo kita taubat, artinya dalam konteks kita harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di situ kata taubat juga punya makna Allah akan juga segera, secepatnya, sesegera mungkin kembali kepada orang yang mau kembali kepada Allah. Jadi situ ada timbal balik, Pak. Makanya kata Imam Ghazali, siapa yang taubat dia harus bertekad, berjanji kepada Allah dan kepada dirinya untuk tidak mengulangi. Itu yang pertama. Nah, kalau kita bertobat lalu mengulangi itu namanya main-main. Tapi kalau pun dalam konteks pertobatan itu lalu kita masih melakukan salah, kita juga tidak disalahkan untuk kembali bertobat. Jadi kita tobat berkali-kali tidak apa-apa, karena konteks dan makna tobat adalah kembali. Dan Allah pasti akan kembali berkali-kali untuk menerima taubat hamba, karena innahu kana tawwab. Allah Maha menerima taubat balik. Allah itu seluas yang tidak kita pernah bayangkan kehebatannya. Kalau kita mungkin sesabar apapun, saya misalnya atau Pak Khalid sesabar apapun Pak, ketika habis disakiti mungkin hatinya masih ada sakit, jangan. Tapi Allah tidak. Ketika dia seorang hamba yang berdosa atau bermaksiat kembali, dia langsung terima, Pak. Luar biasa tak Tuhan kita. Makanya saudara bilang jangan sampai kita keluar dari Islam. Wa'abidna bil iman wal Islam min ahli qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi itu, Pak. Jadi ayat tadi cukup bisa menggambarkan kepada kita bahwa kemenangan, nikmat, jabatan atau apapun yang diberikan kepada kita itu sesungguhnya adalah karunia Allah, bukan kuasa kita. Dan ayat ini menurut ulama tafsir warning kepada Rasulullah Muhammad, kau memang telah bekerja keras, telah berusaha bahkan untuk diancam dibunuh, tapi saat kemenangan berupa Islam tersebar di saat Jazirah Arab itu bukan usaha kamu. Gitu kira-kira perintah Allah itu. Tapi itu adalah kemenangan yang diberikan oleh Allah berupa pertolongan dari Allah kepada kamu dan para kaum muslimin. Ini adalah pesan ayat ini sekalian. Dalam konteks kita apa pesannya? Bahwa apapun yang kita raih, rumah yang sudah kita tempati, mobil yang sudah kita naiki setiap hari mengantar kita kemana-mana, jabatan yang sudah kita duduki, semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Rasulullah. Dan ketika titipan amanah dakwah sudah selesai, Allah ambil titipannya itu, Allah berikan kemenangan. Bukan karena usaha kita, tapi karena rahmat, hidayah, pertolongan dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kesadaran kita demikian, Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, dan Allah senantiasa meyakinkan kepada kita bahwa apa yang telah kita raih itu adalah anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya wa ala kulli salihah al-Fatihah. Nah, banyak ini kalau waktunya kita panjang, kita masih ada 10 menit lagi. Saya akan lanjutkan apa peristiwa-peristiwa yang terjadi saat surat ini turun. Jadi banyak riwayat yang mengatakan bahwa surat ini turun di Madinah. Artinya surat ini memang menjadi warning bagi Rasulullah. Tetapi ketika Fathu Makkah, surat ini kemudian dibaca ulang oleh para sahabat untuk menegaskan bahwa janji Allah itu benar. Bahkan ketika khutbatul wada, ketika Rasulullah memberikan pidato terakhir, pidato perpisahan, ayat ini juga dibaca. Dan Rasulullah membaca juga surat ini, sehingga bagi yang mendengar saat Rasulullah membaca di Fathu Makkah, dipanggil Rasulullah kapanpun mereka akan datang. Dalam konteks kita apa? Cinta kepada Rasulullah.
hubbullah dan hubbur Rasul dalam konteks apa? Nah, ayat lain dijelaskan dalam konteks atiullah wa atiur, dalam konteks kita menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Itulah konteks kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Karena kalau orang yang kita cintai sudah perintah Allah, pasti yang lain-lain itu kita memperjuangkan. Betul nggak? Dan kalau kita sudah cinta dan mencinta pada istri kita, kasih kita, dia mau bilang ma atau pak, saya kepingin rujak, mau di Jakarta nggak ada rujak, rujaknya ada di Surabaya, rujak Cibulu, carikan, apalagi lagi hamil. Itulah bentuk cinta kita kepada istri yang sedang hamil. Nah, kalau kita cinta pada Allah sudah pada kelas seperti kita cinta saat istri kita yang kita cintai sedang hamil akan mengandung dan melahirkan anak kita, betapa Allah pasti akan membalas cinta itu jauh lebih dahsyat. Yang itulah dalam martabatul arifin namanya disebut auliyaullah. Jadi kalau kita sudah merasa cinta pada Allah dan Allah membalas cintanya sedemikian besar, itu kelas kita sudah kelas wali Allah. Apa yang kita minta Allah langsung kabulkan. Maka itu kalau kita berdoa sudah jangan ragu, berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Doa yang kita bacakan pasti dijabahi. Hanya saja kelasnya kita itu yang akan menjadi prasyarat apakah langsung dikabulkan, ta'jil bi ijabatil doa atau ditabdil atau ditakhir. Nah, kalau kelasnya Rasul, kelasnya wali itu pasti ditakjil. Rasulullah minta sekarang, sedetik lagi Allah kabulkan. Tidak, kalau Rasulullah berdoa hancurkan kaum Quraisy, hancurkan. Seperti saat Rasulullah hijrah pertama, beliau dilempari batu lalu datang malaikat Jibril. Ya Muhammad, ahli hadhil qaum. Tapi apa jawab Rasulullah? La ya Jibril, fa innahu la ya'lamu. Enggak usah, karena mereka enggak tahu. Rasulullah sudah ditusuk begitu. Kalau kita Pak habis mau ditusuk sama teman, lalu ada teman, gimana kita bantu, kita sikat aja. Bener enggak? Tapi Rasulullah udah dilempari Pak. Dan mereka Jibril bilang, gimana kalau ambil itu apa gunung, ambrukkan kelompok itu. Enggak Jibril, jangan. Mereka melakukan itu karena mereka enggak tahu. Biarkan saya ajari kepada mereka. Betapa kasih sayang Rasulullah sudah mengikuti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah. Nah, kita dalam konteks yang kasih sayang seperti yang saya sebutkan di atas harus senantiasa terus berupaya mendekat. Salah satunya misalnya dengan mengisi waktu-waktu luang untuk taklim kita menjadi tahu. Mengisi waktu-waktu untuk zikir, membuat resonansi jiwa. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian baru belajar kitab tentang zikir, mungkin Bapak hanya akan meyakini dalam konteks oh iya, kata kita begitu. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian belajar tentang ilmu resonansi jiwa dalam ilmu psikologi, silakan dibaca ayat di psikologi, baca lagi lah di kuliah kan. Orang yang berzikir itu rupanya bikin satu bayangan-bayangan gelombang-gelombang elektromagnetik yang bisa memancarkan pada seluruh jiwa. Jadi dari mulut yang berzikir kemudian masuk ke hati, dari situ disebar. Nah, elektromagnetik yang memancar itu bisa melancarkan aliran darah. Sehingga apa kata Allah? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan jiwa. Nah, kalau orang jiwanya sudah tenang, pasti hidupnya akan bahagia. Kalau hidupnya bahagia, pasti orangnya akan hidup sehat. Kalau orang hidup sehat, berarti umurnya panjang. Tapi kalau orang duitnya banyak, rumet pikirannya, tiap hari dengan sekian masalah, sudah tidak dengar teman kita. Nah, kalau ada yang salah, berarti ya sudah ada yang salah dalam pola dan perilaku hidup kita. Kemarin saya sempat ngaji, kalau orang wudhunya benar, insya Allah dia akan sehat. Ditambah kalau orang sholatnya benar, dia akan sehat.
Sekarang ditambah, kalau orang dalam hidup puasanya wajib sering, seperti sekarang Rajab, rajin puasa Rajab yang kemarin saya sampaikan. Barang siapa yang puasa di awal Rajab, insya Allah pahalanya diampuni 2 tahun berselang. Barang siapa, karena apa? Ya saya lanjut ke Rajab dan lagi ingat. Di bulan Rajab ini selain memang ini sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai Asyurul Hurum, di bulan Rajab ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting di zaman sebelum Rasulullah SAW maupun di zaman Rasulullah. Rasulullah pertama kali mendapat perintah sholat itu juga di bulan Rajab. Isra Mi'raj itu bulan Rajab, benar nggak? Nur Muhammad sebagai penerang dari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau nggak ada Muhammad, Adam yang diciptakan. Nur Muhammad yang sudah diciptakan oleh Allah terlebih dahulu itu dimasukkan yadkhulu ila sulbi abihi Abdillah, kata Imam Al-Barzanji. Nur Muhammad dimasukkan oleh Allah, diambil, dimasukkan ke dalam sulb, ke dalam tulang rusuknya bapaknya Nabi Muhammad yaitu Abdullah, itu juga di bulan Rajab. Oleh karena itu alangkah, ini ulama-ulama salaf yang dulu, alangkah sombongnya kita ketika kita datang di bulan haram yang jelas-jelas telah dihormati oleh Allah. Jangan kita Allah saja menghormati, Rasulullah menghormati, kok kita tidak mau, apalagi membid'ahkan. Tapi yang sudah suka bid'ah dari kita kawan, yang penting kita mantap, insya Allah kita akan mendapat. Peristiwa lain apa? Termasuk selamatnya Nabi Ibrahim dari dibakarnya oleh Raja Namrud itu di bulan Rajab. Dan termasuk diselamatkannya Nabi Nuh alaihissalam beserta para pengikutnya itu juga di bulan Rajab. Dan saat itu jelas menurut hadis Nabi Nuh memerintahkan kepada para pengikutnya untuk berpuasa saat menaiki atau menjelang adab besar yang tidak ada lagi, adab yang paling besar kecuali setelah adab diluluh lantakkannya zaman ketika Nabi Nuh. Karena yang selamat semuanya mati lagi, yang selamat hanya yang naik perahunya Nabi Nuh saat itu. Nabi Nuh memerintahkan pada pengikutnya selain tentu Nabi Nuh sendiri puasa, yaitu puasa. Jadi kalau sekarang belum puasa karena sudah digunakan, masih ada 29 bulan. Yang pasti tanggal 27 insya Allah itu saat Isra Mi'raj. Yang pahalanya barang siapa yang puasa pada tanggal 27 Rajab, insya Allah dia akan mendapatkan pengampunan dosa sebesar sittina ashhur atau 60 bulan. Mudah insya Allah kita niatkan dan kita yakini bahwa itu benar. Saya lanjutkan. Jadi saat Rasulullah Fathu Mekah itu, ketika ayat ini dibaca ulang, para sahabat yang nggak senang Pak, yang nggak ngerti, itu senang, bahagia. Sampai para sahabat menyatakan, hada yaumul malhamah. Ini adalah saatnya kita balas dendam, saatnya kita bertempur habis. Karena kita sudah diberikan pertolongan oleh Allah dan Allah menjamin kita menang dengan kita aja Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Hei salah kalian. Hada yaumul marhamah, kata Rasulullah. Tidak ada di sini menyakiti sekecil apapun walau menyakiti seekor semut. Karena hari ini adalah hari kasih sayang, kata Rasulullah. Jadi kalau baru-baru ini Pak anak-anak kita dikenalkan dengan hari Valentine's Day, itu Rasulullah sudah menyebutkan hari Valentine's Day itu sejak ketika Fathu Makkah. Hanya saja konteksnya kalau di barat Valentine's Day itu adalah untuk pacaran, untuk maksiat kepada Allah. Kalau Rasulullah menyebut hada yaumul marhamah, ini adalah hari kasih sayang, adalah bukti dan komitmen dari Islam bahwa Islam ada dan hadir untuk menebar salam dan kasih sayang kepada sesama. Tidak hanya kepada kaum muslimin yang sudah pasti al-muslim atau muslim, tetapi kepada semua makhluk Allah. Sebagaimana Allah ciptakan makhluk itu untuk dibina dan disayang. Disitulah para ulama wali songo apa dakwahnya damai. Tidak ada Pak mengkafirkan. Nah ini sekarang wali songo susah-susah membuat yang kafir, yang musyrik menjadi muslim. Ini
saudara-saudara kita yang lain yang jelas sudah muslim, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, tapi dikafir. Alhamdulillah. Yang muslim kok malah sudah dikafirkan gara-gara katanya bid'ah, musyrik, kafir. Dikit-dikit kok bid'ah, musyrik, kafir. Sementara Rasulullah sejak saat itu hada yaumul marhamah. Tak boleh ada yang masih kafir sekalipun. Apa kata Rasulullah? Man dakhala al-Ka'bah fa huwa amin. Barang siapa yang masuk Ka'bah dia akan aman. Bukan man dakhala al-Islam fa huwa amin. Enggak. Ketika Fathu Makkah itu. Lalu man dakhala Abu Sufyan fa huwa amin. Abu Sufyan saat itu belum Islam, Pak. Tapi dia tokoh di Mekah. Rasulullah perintah, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Hanya mungkin saat itu nggak ada sinagog, nggak ada gereja. Yang terakhir, waman tabi'una wa amin. Barang siapa yang ikut kami aman. Jadi ketika Islam sudah menang sekalipun tidak ada kebencian. Kalau dilawan sekarang saudara-saudara kita yang lagi berperang, naudzubillah diaman, yang perang itu yang menyerang orang Saudi Muslim, yang diserang Muslim. Naudzubillah hanya karena politik, perbedaan politik dan kepentingan. Nah itu kalau kita diskusi sendiri, tambah panjang dan nyentren. Begitu juga di Syria, yang menyerang itu Muslim, yang diserang Muslim. Di Irak yang katanya ISIS, yang menyerang itu la ilaha illallah, yang diserang juga la ilaha illallah. Dan terus yang benar mana? Padahal contoh dari Rasulullah, kalaupun kita menang ya, kita menang, itu lo gak bunuh, tawanan dihargai. Sehingga setelah itu betul firman Allah, Abu Sufyan beserta keluarganya berbondong-bondong masuk Islam, kabilah-kabilah lain masuk Islam. Rasulullah kembali ke Madinah setelah haji, dan setelah sekian bulan, sekitar 8 bulan kurang lebih turun tarikh, Rasulullah meninggal dunia. Itulah Bapak Ibu sekalian yang kira-kira bisa saya sampaikan. Dan tasbih yang sering diagungkan atau dipakai oleh Rasulullah SAW itu adalah tasbih yang mungkin Bapak Ibu sekalian sering baca, Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu tasbih yang paling agung. Sama kayak kalau kita istighfar ada namanya sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapi kalau kepanjangan sudah astagfirullahaladzim. Tapi hatinya hadir, ya Allah, ampunilah segala salah dan khilaf saya hari ini. Oleh karena itu kenapa sekarang kalau pikir biar kita juga bersama-sama resonansi pikir dan jiwanya bareng bisa bertemu Allah, kita pikir akan keras ini. Astagfirullahaladzim, setiap habis sholat. Kalau Bapak Ibu ikut, imam ikut dan hadir, kita menjadi satu. Malaikat bersama kita semua berpikir astagfirullahaladzim sampai Pak. Itulah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah terakhir bilang ketika Fathu Makkah itu, idhabu fa'antum tulaqa. Pergilah kalau kalian tidak senang di sini yang musyrik-musyrik, keluar dari sini, kalian bebas. Jadi nggak ada yang diancam, nggak ada yang apa. Itu cara Rasulullah dalam mendakwahkan rahmat rahimnya Allah rahmat dan rahimnya Rasulullah ketika mengajarkan Islam kepada kita semua. Ya memang karena Islam itu adalah maknanya salam wa taslim. Islam itu damai dan penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir saya seperti sampaikan kepada Bapak Ibu tadi bahwa ayat ini, surat ini itu punya makna yang begitu besar. Selain di hadis tadi disebutkan bahwa ayat ini bernilai rubul Quran atau seperempat dari Al-Quran. Ayat ini juga bisa menjadi tombol atau obat dari kegalauan saat kita menghadapi persoalan
atau saat kita sedang mengharapkan apapun yang terkait atau butuh dengan Tuhan. Oleh karena itu, monggo kalau Bapak punya hajat atau apa dibaca. Bukan percaya pada ayat ini, tapi dengan membaca ayat ini, insya Allah pertolongan Allah akan diberikan. Termasuk untuk sekalian, ini saya ngomong ini tidak asal, karena mendengar dan pernah menyaksikan. Ada saudara-saudara kita yang sedang kena masalah, misalnya di kampung orang tidak ngelakuin apa-apa, difitnah. Kalau kamu mencuri, kamu membunuh, padahal bukan dia. Dibaca Pak, pikir ini ayat ini. Allah tunjukkan bukti Pak. Sehingga ini banyak yang lain-lain terserempet kasus atau apa, dibaca. Alhamdulillah, ila ja'a nasrullah. Harapannya mendapat pertolongan dari Allah dan lolos dari azab Allah di dunia ini. Ya, kalau azab di dunia ini berarti kan kalau yang pejabat ya masuk penjara misalnya, dilepaskan dari situ. Minta pertolongan pada Allah, karena Allah yang punya kekuatan untuk melakukan semua pertolongan itu. Amin. Allahumma taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa siyamana wa siyamakum wa qira'atana wa qira'atakum wa ta'limana wa ta'limakum waj'alna minal a'idin waj'alna minal mukhlasin waj'alna min ibadikas shalihin ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin shalihah wa ridha ila syafa'ati rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatina nasari wa qarana taqabbal ya Allah wa barik lana wa fa'na nafa'ana Allah wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal Allah minkum wa nafa'ana Allah wa iyyakum bi asrari wa bi ulumi fid darin al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Demikian Bapak sekalian, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Semua yang saya sampaikan ini semua karena pertolongan Allah. Karena kalau tidak, saya sungguh tidak akan pernah bisa bicara apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga silaturahim di antara kita, menjaga hati kita untuk terus zikir, terus memanfaatkan waktu longgar dan uang untuk kita isi dengan zikir kepada Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan-bulan haram ini sampai kita bertemu Ramadan yang akan datang. Amin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah